Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya wa imami Makkah wal Madinati wal Haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa وزنه يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم، فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، فنصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من والاه إلى يوم الدين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Saudara-saudaraku kaum mukminin, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan Allah dan saya cintai karena Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita semua kaum mukminin di seluruh dunia sedang mengkhusyukkan hatinya, mengkonsentrasikan pikirannya pada satu peristiwa besar, yaitu serangkaian ibadah haji diikuti dengan rangkaian salat Idul Adha bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Saudara-saudara kaum mukminin yang dimuliakan Allah, tentu kita semua masih ingat bahwa rangkaian ibadah haji serta amalan-amalan sunnah yang mengiringinya bagi jemaah haji maupun bagi kaum muslimin di seluruh dunia merupakan satu refleksi, satu perenungan yang mendalam yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita untuk kembali menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentangkan pelajaran-pelajaran penting pada perjalanan hidup hamba Allah Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dan inilah poin terpenting yang untuk selalu kita renungkan dan kita renungkan setiap tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kisah besar ini dimulai dari pencarian seorang pemuda Ibrahim alaihissalam akan kebenaran, akan hakikat ketuhanan, akan hakikat kehidupan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada sang pemuda Ibrahim alaihissalam melalui suatu proses perundangan yang panjang. Kita tentu masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi peristiwa-peristiwa alam. Kepada bintang-bintang dia berkata, kepada bulan dia berkata, dan kepada matahari pun dia berkata. Tapi akhirnya semua itu bukanlah sesuatu yang hakiki, yang maha agung, yang wajib disembah. Sampailah beliau alaihissalam pada kesimpulan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa satu-satunya zat yang maha agung, maha kuasa dan berhak disembah oleh seluruh umat manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kemudian kisah-kisah agung berlangsung, mulai dari perjuangan melawan Namrud yang membangun kediktatoran pemerintahannya dengan beralasan kepada akidah terhadap patung-patung. Perlawanan terus berlangsung sampai kemudian beliau dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian beliau menikah. Kemudian beliau terusir atau diusir dari kampung halamannya, mengembara, terus berjalan dalam waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai menuju ke Mesir, sampai di Mesir, ya, membawa istrinya. Di Mesir mendapatkan ujian, ya, sang istri dirampas oleh penguasa Mesir ketika itu yang zalim. Ya, tapi kemudian melalui keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang raja Mesir tidak mampu berbuat zalim kepada sang istri. Sampai kemudian
Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, ya. Dan Nabi Ibrahim akhirnya bisa keluar dari Mesir membawa istri beliau. Bahkan kemudian sang Raja Mesir menghadiahi beliau dengan seorang budak yang bernama Hajar. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tahap terpenting mulai dimasuki kehidupan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membawa sang istri Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar sebagai budaknya menuju ke Palestina. Dalam waktu yang lama beliau tidak dipunyai keturunan. Beliau sangat berharap ada keturunan. Disebutkan dalam riwayat sampai umur 96 tahun beliau alaihissalam tidak berketurunan. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, siapa yang akan melanjutkan risalah perjuanganku ini kalau saya tidak mempunyai keturunan. Atas saran ibunda Sarah, dinikahilah sang budak Hajar, dan tidak lama kemudian lahir seorang putra yang manis yang diberi nama Ismail alaihissalam. Tetapi ujian berat Allah Ta'ala hadapkan di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bayi yang masih merah tersebut baru beberapa hari dilahirkan, Allah perintahkan untuk dibawa pergi jauh sekali, ratusan kilo dari Palestina menuju ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan satu apapun, lembah yang kering kerontang, tidak ada air dan tidak ada makanan. Disitulah sang bayi bersama ibunya disuruh ditinggalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nabi Ibrahim pun atas perintah Allah Ta'ala meninggalkan istri beliau dan anak beliau yang masih merah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, ya, sang ibunda protes. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan aku bersama anakmu yang masih merah ini di lembah tandus yang tidak ada satupun pepohonan ini, tidak ada sumber penghidupan ini? Ya, Nabi Ibrahim tidak menjawab sepatah kata pun, tidak tahan hati beliau dan tidak keluar satu kata pun. Beliau pun terus berlalu. Dikejar lagi, ditarik kakang untanya lagi, kemudian ditanyakan lagi, wahai Ibrahim, suamiku, apakah engkau akan tinggalkan aku dan anakmu yang baru beberapa hari ini di lembah yang tidak berpepohonan, tidak ada sumber makanan, tidak ada air seperti ini? Ya, Nabi Ibrahim hanya menoleh dan tidak berkata apapun. Beliau pun terus berlalu sampai Ibunda Hajar mengejar lagi, menarik-narik kakang untanya lagi dan bertanya lagi, wahai Ibrahim, wahai suamiku, wahai Nabi Allah, mengapa kami engkau tinggalkan di lembah yang tidak ada sumber penghidupan seperti ini? Ya. Apakah ini perintah Allah Ta'ala? Ya. Nabi Ibrahim menoleh dan dengan mantap mengatakan, na'am, iya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kalimat itu, dengan jawaban satu kata na'am, dinginlah hati Ibunda Hajar. Beliau berkesimpulan, kalau Allah Ta'ala yang memerintahkan, pasti ujungnya adalah kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Ini juga pelajaran terpenting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka pasti ujungnya kebaikan, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Nabi Ibrahim pun meninggalkannya, dan Ibunda Hajar bersama sang bayi merah Ismail alaihissalam ditinggalkan di lembah yang tidak berpepohonan tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, makanan sudah habis, air sudah habis, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada harapan kepada manusia, tidak ada kepada makhluk yang lain, apalagi harapan satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan peristiwa sederhana. Kalau bukan manusia luar biasa, pasti tidak akan mampu.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, kalau bukan manusia luar biasa, tentu tidak bisa meninggalkan anak dan istrinya begitu saja di tempat yang tidak berpenghidupan seperti itu. Ya, sedih, galau, bercampur aduk menjadi satu antara harapan dan kenyataan, seolah-olah tidak bertemu. Dari kejauhan, Ibunda Hajar melihat fata morgana, melihat ada danau, maka beliau kejarlah gambaran danau tersebut sampai di tempat, di ujung bukit yang bernama Marwah. Ternyata tidak ada apa-apa, yang ada hanya batu-batu cadas dan pasir sepandang mata memandang. Tetapi dari puncak bukit Marwah, beliau melihat juga di puncak bukit Safa ada air. Maka beliau pun berlari menuju ke puncak bukit Safa. Tapi air yang dilihat di kejauhan tadi ternyata bukan air, dia hanya fata morgana. Yang ada hanya batu-batuan cadas dan gurun pasir yang panas terik luar biasa. Pada saat yang sama beliau pun kembali melihat bukit Marwah. Di sana dilihat lagi air dan beliau pun mengejarnya. Tapi lagi-lagi tidak ada air, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya batu cadas dan hamparan pasir belaka. Dilihat lagi, terus menerus antara Safa dan Marwah selama 7 kali. Yang kemudian Allah Ta'ala tetapkan sebagai syariat yang kita kenal dengan istilah sa'am. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari puncak Marwah beliau melihat ke bawah, ke lembah yang pasir belaka itu. Subhanallah, di sisi bayi yang ditinggalkan ternyata memancar satu sumber air yang luar biasa, seperti air mancur, ya, memancar dan terus memancar. Ibunda Hajar pun bergegas, Ibunda Hajar pun bergegas turun dan mengecek keadaan. Ternyata betul-betul air. Tetapi air ini begitu cepat muncrat, begitu cepat pula terserap oleh padang pasir, tidak tersisa sedikit pun. Maka beliau pun berkata kepada air, "Zummi, zummi, zummi." Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air itu pun kemudian menggenang, yang di kemudian hari menjadi sumur abadi yang kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dari ujian yang luar biasa menjadi peristiwa yang luar biasa. Dari situlah kemudian Ibunda Hajar bersama sang bayi Ibrahim minum, makan air, dan minum dengan air Zam-Zam yang diniatkan untuk mengenyangkan dan untuk mensejahterakan kehidupannya. Maka ma'u Zam-Zam nama suribalahu atau kamafal, air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan Nabi Ismail beserta sang ibunda bertahan hidup beberapa hari dengan air Zam-Zam semata-mata. Sampai kemudian lewatlah serombongan musafir, ya, melihat ada burung yang berterbangan di atas. Mereka tahu bahwa ketika ada burung berterbangan berputar-putar, maka di situ ada sumber air. Mereka pun singgah. Ternyata didapati di situ ada air yang melimpah bersama seorang ibu dan seorang anak yang menguasainya atau menungguinya. Dari situlah kemudian para musafir berkemah, mengambil airnya, kemudian berinteraksi, dan lama-kelamaan kemudian mereka menetap di sana sebagai perkampungan, dan perkampungan ini kemudian berkembang menjadi kota yang maju. Ketika dia sudah berkembang 12 tahun sejak sang bayi ditinggalkan, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menengok kembali sang istri dan sang putra. Ketika beliau menengok, sang putra sudah berusia 12 tahun, sudah menginjak remaja, sedang
lincah-lincahnya dan bagus-bagusnya perkembangan seorang anak. Nabi Ibrahim tentu sangat senang luar biasa. Nabi Ibrahim sangat berbahagia dan membuncahlah harapan bahwa inilah yang akan menjadi penerus perjuanganku, inilah penerus keturunanku, inilah yang akan menjadikan namaku abadi sampai aku menghadap Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Harapan besar Nabi Ibrahim SAW melihat sang putra yang tumbuh dewasa diiringi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba datanglah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa sang anak harus dikorbankan, harus disembelih, harus dipotong lehernya oleh tangan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua mana yang tega menyembelih anaknya sendiri? Apalagi anak ini sudah ditunggu sekian lama, lebih dari 100 tahun. Tentu akal yang normal, hati yang biasa-biasa saja pasti menolak. Ini hanyalah mimpi buruk, ini adalah gangguan, ini adalah angan-angan kosong dan seterusnya. Tapi mimpi itu berulang, dan yakinlah Nabi Ibrahim bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikomunikasikanlah mimpi itu kepada sang anak. Ya, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah seorang anak yang usianya 12 tahun, yang baru menginjak remaja, hendak disembelih oleh ayahnya sendiri, kemudian dia mengatakan dengan tegas, ya abati fa'al ma tu'mar, ya Allah laksanakan. Kalau bukan manusia luar biasa, tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam adalah rajulun mulhama, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jawaban itu adalah jawaban seorang yang terbimbing, jawaban orang yang hidupnya telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Nabi Ibrahim pun ya bersiap untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dibawalah sang anak tercinta ke tempat yang jauh, ya, dari pusat kota Mekah, di Masjidil Haram sekarang, terus dibawa sampai ke Mina, jauh, ya, 14 km lebih, ya. Sampai di sana kemudian niat itu akan dilaksanakan. Ya, gangguan datang dari setan yang menghalang-halangi. Wahai Ibrahim, kamu sudah gila. Wahai Ibrahim, kamu tidak waras. Bagaimana mungkin engkau akan menyembelih anakmu sendiri? Ya, tapi Nabi Ibrahim tegas, ini adalah perintah Allah Ta'ala. Setan pun dilempar, ya, dengan batu kerikil, ya, sampai 7 kali, ya, dan seterusnya berulang-ulang sampai 3 kali, yang kemudian kita kenal dengan istilah sekarang lontar jumrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ujian demi ujian, sampai kemudian Nabi Ibrahim 100% telah bertawakal. Sang anak Ismail AS 100% bertawakal, kemudian merebah dan siaplah dipotong. Ketika itulah datang utusan Allah Ta'ala, malaikat untuk mencegah. Wahai Ibrahim, qad fa'alta, engkau telah menunaikan apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Dan hadir di sisi Nabi Ibrahim seekor domba sebagai pengganti dari Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allah Ta'ala yang perintahkan, maka ujungnya pasti kebaikan. Dan ketika seseorang mengikuti perintah Allah Ta'ala, maka tidak akan ada kerugian yang dia alami. Dan itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan domba itulah yang kemudian disembelih, akhirnya menjadi syariat di mana kaum muslimin disunnahkan, sunnah muakkadah, untuk setiap Idul Adha memotong kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya, manusia-manusia model Nabi Ibrahim
manusia-manusia model Ibunda Hajar, manusia-manusia model Ismail alaihissalam. Apakah mungkin ada di dunia ini? Secara letterlek, secara langsung pasti tidak ada. Karena mereka bertiga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan. Tetapi jiwa Nabi Ibrahim, jiwa Ibunda Hajar, jiwa Ismail alaihissalam adalah ajaran pokok yang Allah sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia, bahwa seperti inilah seharusnya seseorang ketika ingin hidupnya sukses dunia akhirat. Pertama, dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Yang kemudian, kedua, ketaatannya mutlak, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kurang lebih. Sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami taat dan kami mendengar dan kami taat. Hanya itu jawaban orang mukmin terhadap apa yang Allah taala perintahkan. Innama qalul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi yaqulu baina ayaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu ketika diseru untuk berhukum kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan rasulnya, ayaqulu sami'na wa ta'na. Ungkapannya hanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang ketiga, pengorbanan yang utuh, bukan yang setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat. Ketika orang ikhlas, taat dengan sepenuhnya, diikuti dengan pengorbanan yang tidak setengah-setengah, maka pasti ujungnya adalah keberhasilan. Tidak ada ceritanya ikhlas sudah, taat sudah, pengorbanan sudah, kemudian ujungnya bukan keberhasilan, tidak ada. Karena memang sunnatullah, kaidah Allah Ta'ala adalah seperti itu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir disempurnakan dengan tawakal yang sempurna. Semua yang Allah perintahkan ketika kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, maka urusan kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan itu tidak langsung, tapi berputar melalui banyak cara, memulai banyak jalan, yang itu semua merupakan ujian-ujian bagi orang yang beriman. Ketika iman runtuh, iman goyang, maka dia kemudian menjadi sanksi. Benarkah janji Allah? Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelesaikan janjinya. Dan inilah pelajaran yang Allah berikan melalui perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentu kita ingin hidup kita sejahtera, makmur, hidup kita berlimpah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya di keluarga kita, tapi di masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Tetapi cita-cita itu tidak cukup hanya dipikirkan. Cita-cita itu harus diperjuangkan dengan keikhlasan, dengan komitmen kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pengorbanan sepenuhnya, seutuhnya, diikuti dengan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 poin itulah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Ta'ala, karena sikapnya yang telah ditunjukkan kepada kita semua seperti itu tadi. Kita tentu saja ingin keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim, yang kokoh, yang kuat, yang tahan uji, yang dari awal sampai akhir, walaupun ujian itu bertubi-tubi, tetap istiqomah sampai berujung kepada cita-cita, yaitu sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan akhirat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detail, secara rinci dalam surat Ibrahim ayat 34 sampai dengan 42. Cuplian salah satu ayat yang akan menjadi inti dari khutbah kita sekaligus mengakhiri khutbah ini adalah di ayat 36 atau 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inna baitikal muharrama rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, ya, sungguh inni askantu min dzurriyyati, aku menempatkan sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in,
di lembah yang tidak mempunyai pepohonan, lembah yang tidak memberikan harapan penghidupan sama sekali. Inda baitikal muharrama, di sisi rumahmu yang dimuliakan, di sisi Baitul Haram. Rabbana liyuqimus shalat, ya Allah, aku lakukan itu semua agar mereka keturunan itu yuqimus shalat, menegakkan salat, mendirikan salat. Inilah orientasi Nabi Ibrahim. Betapapun berat meninggalkan, tapi demi agar anak keturunannya meninggikan kalimat Allah Ta'ala, demi anak keturunan beliau menegakkan salat, maka beliau lakukan itu. Rabbana liyuqimus shalat. Itu adalah langkah atau orientasi pertama Nabi Ibrahim. Dan ketika kita ingin keluarga kita menjadi seperti keluarga Ibrahim yang tahan uji dari awal sampai akhir hingga menuju ujung keberhasilannya, harus orientasinya adalah orientasi liyuqimus shalah. Itu pertama. Ketika kita mendidik anak atau menyekolahkan anak, mengirimkan anak kemana saja, pertama dan utama harus dalam rangka agar mereka bisa yuqimus shalah, menegakkan sholat. Urusan yang lain-lain kemudian, ya. Karena yang kedua, Allah Ta'ala lanjutkan dengan firman-Nya melalui doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah ya Allah af'idatan minan nas, hati manusia, hati-hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, menyayangi mereka, menyintai mereka. Yang pertama agar mereka mendirikan salat, yang kedua agar hati manusia cenderung kepadanya. Dengan kata lain, perbaiki hubungan Allah dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah itu yang utama. Setelah itu hablum minan nas, perbaiki hablum minan nas. Ya. Baru kemudian warzuqhum minats tsamarat, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua yang didoakan Nabi Ibrahim AS dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mekah yang kering kerontang ketika itu tidak ada apa-apanya, kini telah menjadi negeri yang makmur luar biasa. Buah-buahan datang dari seluruh penjuru dunia, dan setiap saat orang berkumpul di penjuru dunia yang kemudian memberikan kemakmuran yang luar biasa kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi, hablum minallah diperbaiki, liyuqimus salata. Kemudian hablum minan nas, buahnya kemudian rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berlimpah. Tapi kalau kita balik, kita mengirimkan anak kemana-mana, menyekolahkan anak, mendidik anak dalam rangka untuk rezeki mereka berlimpah, dengan mengabaikan liyuqimus salata, dengan mengabaikan afidatan nasi tahwi ilaihim, hablum minallah yang muradul hamdul, hablum minan nas yang gak dibina, maka rezeki tidak akan pernah datang. Bahkan kehancuran hidup mereka yang akan terjadi. Jangan dibalik-balik dan jangan pernah membalik-balik. Orientasi ibadah kepada Allah Ta'ala, berkemaslahatan hubungan dengan manusia, baru rezeki yang akan datang. Barangkali pada poin inilah yang harus kita garis bawahi. Ketika kita mengikuti arahan Allah, ajaran Allah Ta'ala, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan mulailah segala sesuatunya dengan berorientasi kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, dan kemudian membina hubungan baik dengan sesama manusia, maka rezeki dengan sendirinya akan Allah datangkan kepada kita. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita, jangan pernah lupa bahwa rezeki itu adalah untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan umat manusia secara keseluruhan. Harus kita sisihkan untuk juga berbagi. Korbankanlah apa yang Anda cintai, ya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan semakin memberikan peluang kebaikan kepada Anda. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak Allah memberi kepada kita. Semakin banyak kita berkorban, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan derajat kita, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين وعلى كل من والاه إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum mukminin yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita tundukkan hati kita tundukkan wajah kita, khusyuk berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala, menjadi keluarga yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala bala bencana, baik bala dunia maupun bala akhirat. Ya Allah, marilah kita sama-sama memohon dengan dimulai dengan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li kulli man ahbabna wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasara din wa akhdhil man khadhara din. Allahumma a'izz al-islam muslimin. Allahumma a'izz al-islam muslimin. Allahumma a'izz al-islam muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.